Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia bisnis dan organisasi, yaitu manajemen strategik. Materi ini sangat penting karena akan membantu kita memahami bagaimana sebuah organisasi mampu bertahan, berkembang, bahkan unggul di tengah persaingan yang semakin ketat. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang konsep manajemen strategik. Untuk itu, kita perlu tahu definisi yang mendalam dari manajemen strategik. Menurut David tahun 2017 mengatakan, manajemen strategik adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi guna mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Dan manajemen strategik mencakup 3 tahapan utama: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Manajemen strategik tidak hanya berbicara tentang perencanaan, tetapi juga tentang kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Organisasi yang tidak memiliki strategi akan cenderung reaktif karena hanya merespon terhadap suatu masalah. Yang kedua, tidak memiliki arah yang jelas. Yang ketiga, pasti sulit untuk bersaing. Dan sebaliknya, kalau organisasi yang memiliki strategi, dia akan lebih proaktif. Yang kedua, memiliki arah yang jelas. Yang ketiga, mampu menciptakan keunggulan yang kompetitif. Seperti perusahaan startup digital. Dia akan fokus pada inovasi dan teknologi. Dan UMKM fokus pada diferensiasi produk lokal. Nah, setelah memahami konsep dasar manajemen strategik, muncul sebuah pertanyaan. Siapa yang menjalankan strategi tersebut? Jawabannya adalah manajer. Oleh karena itu, kita perlu memahami beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer di dalam konsep manajemen strategik adalah keterampilan manajerial. Nah, keterampilan manajerial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang manajer untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif dalam mencapai tujuan. Menurut Robin dan Coulter, tahun 2018, ada beberapa keterampilan manajerial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Seorang manajer harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide dan gagasan demi kemajuan organisasi yang kemudian dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsep yang telah dirancang. Nah, proses penjabaran ide ini menjadi suatu rencana kerja yang konkret. Itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan. Jadi, keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk memahami organisasi secara keseluruhan dan merumuskan strategi jangka panjang. Yang kedua adalah human skill atau keterampilan berhubungan dengan orang lain. Seorang manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga sebagai keterampilan kemanusiaan. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Dan pada intinya, human skill adalah kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, membangun hubungan kerja yang baik. Yang ketiga, technical skill atau keterampilan teknis. Keterampilan ini merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, dan servis dan lain-lain. Karena keterampilan teknis ini adalah kemampuan yang berfokus kepada tugas operasional sesuai bidangnya. Keterampilan manajemen dibagi atas 3, yaitu lower management, middle management, dan top management. Nah, ketiga keterampilan ini memiliki proporsi yang berbeda pada setiap level manajemen. Yang pertama adalah top manager, berfokus kepada dominan konseptual, yaitu regulative ID. Yang kedua adalah middle manager, ada kombinasi. Yang ketiga ada lower manager, yaitu dominan kepada teknis. Dan kegagalan banyak terjadi dikarenakan manajer tidak mampu berkomunikasi, yaitu human skill yang lemah. Yang kedua, strategi yang tidak jelas atau conceptual ID yang lemah. Yang ketiga adalah eksekusi yang buruk, yaitu teknis yang lemah. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Contoh penerapannya bisa kita lihat dari CEO yang menentukan arah bisnis dari sebuah conceptual ID
atau gagasan. Yang kedua dari HR, mengelola konflik karyawan. Ini kepada keterampilan human skill. Yang terakhir adalah staff IT yang menjalankan sistemnya, sistem tugasnya, yaitu operasional tadi yang sesuai dengan bidangnya, yaitu kemampuan teknis. Nah, selain 3 keterampilan tersebut, ada beberapa keterampilan lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan mengukur waktu dan mengambil keputusan. Menurut Griffin, tahun 2016, ada 2 keterampilan tambahan yang penting bagi seorang manajer. Yang pertama adalah manajemen waktu, yang dimana keterampilan manajemen waktu merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana, yang dimana kemampuan mengelola waktu secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Kemampuan ini memilih alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan ini membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas, yaitu top manager. Di dalam praktiknya, banyak organisasi gagal bukan karena strategi yang buruk, tetapi karena eksekusi yang lambat. Yang kedua, keputusan yang salah dapat berdampak kepada jangka panjang. Contoh, deadline project. Gagal karena tidak bisa mengatur waktu. Yang kedua, salah memilih strategi pemasaran akan berdampak kepada kerugian. Nah, lalu bagaimana proses pengambilan keputusan yang benar? Mari kita bahas. Menurut Griffin, ada 3 langkah dalam membuat keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah dengan cara mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Yang kedua, lakukan evaluasi. Mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Yang ketiga, implementasi dan evaluasi. Mengimplementasikan alternatif yang telah dipilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Maka dari itu, seorang manajer jangan mengambil keputusan tanpa analisis dan tidak mempertimbangkan risiko. Contoh, penjualan turun. Solusinya apa? Berikan diskon, iklan, lakukan inovasi produk. Selanjutnya, kita akan masuk kepada struktur strategi dalam organisasi yang disebut sebagai hierarki strategik. Ada beberapa tingkatan di dalam penjelasan pada hierarki strategik. Yang pertama adalah enterprise strategy, yaitu hubungan dengan lingkungan eksternal. Nah, strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Ada pemerintah di berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Yang kedua, corporate strategy. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut sebagai grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Nah, bagaimana misi itu dijalankan? Hal ini memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategik. Yang ketiga, bisnis strategi. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat untuk memperoleh keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Yang keempat adalah fungsional strategi, artinya operasional. Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Maka dari itu, ada kesalahan umum dalam organisasi yang sering terjadi. Strategi tidak sinkron antar level dan corporate yang bagus tetapi operasionalnya gagal. Nah, ini harus dilakukan perimbangan antara semua tingkatan hierarki strategi. Setelah memahami struktur strategi, kita lanjut ke bagaimana strategi itu akan disusun. Nah, ada beberapa model manajemen strategi. Yang pertama adalah visi dan misi. Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan cita-cita tentang keadaan di masa yang akan datang yang ingin diwujudkan. Nah, berbicara tentang visi dan misi, visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan cita-cita tentang keadaan di masa datang yang ingin diwujudkan oleh seluruh personil yang ada pada perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah. Sedangkan misinya adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Model yang kedua dari manajemen strategi adalah analisis lingkungan eksternal dan internal. Bahwa realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternalnya menjadi sangat penting karena pada hakikatnya kondisi lingkungan eksternal berada di luar kendali organisasi. Selain pemahaman kondisi lingkungan eksternal, pemahaman kondisi lingkungan internal perusahaan secara luas dan mendalam juga perlu dilakukan. Oleh karena itu, strategi yang dibuat
perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, berdasarkan pemahaman lingkungan internal ini, hendaknya kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki perusahaan dapat diketahui. Selain itu, perusahaan perlu mencermati peluang yang ada dan memanfaatkannya agar perusahaan memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, analisis pilihan strategi. Pada dasarnya, setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai strategi. Namun, para pimpinan perusahaan kadang-kadang tidak tahu dan tidak menyadarinya. Karena bentuk strategi berbeda-beda antar industri, antar perusahaan, dan bahkan antar situasi. Namun ada sejumlah strategi yang sudah umum diketahui, yang dimana strategi-strategi ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran perusahaan. Berikutnya adalah sasaran jangka panjang. Nah, di sini dilihat upaya pencapaian tujuan perusahaan merupakan suatu proses berkesinambungan yang memerlukan tahapan, misalnya kurun waktu dan hasilnya yang ingin dicapai dirumuskan secara jelas, yaitu dengan angka-angka kuantitatif. Yang kelima, strategi fungsional. Ini merupakan langkah penting dari implementasi strategi induk yang dilakukan dengan membagi-baginya ke dalam berbagai sasaran jangka pendek. Misalnya dalam jangka waktu tahunan, secara berkesinambungan dengan memperhatikan skala prioritas serta dapat diukur. Yang keenam, program pelaksanaan atau pengendalian dan evaluasi. Nah, sasaran yang ingin diraih dapat direalisasikan dengan strategi yang telah ditetapkan. Strategi ini perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Jangan sampai pelaksanaan tidak efektif bila tidak didahului dengan perencanaan. Perencanaan yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realistis dan wajar.